Hai teman-teman, berjumpa kembali. Saya Abdul Halim dengan NIM 221000, kelas era 2 semester 3, jurusan Hukum di Universitas Primagraha. Kali ini saya akan menjelaskan materi tentang mata kuliah Hukum Perikatan dengan dosen pengampu yaitu Ibu Dika Ratu Marfuatun, SHMH, yang mana akan saya sampaikan secara ringkas dan jelas agar teman-teman dapat memahami dengan mudah. Oke, nah langsung saja ke materi, yaitu tentang perikatan dan hukum perikatan. Nah, pengertian perikatan dan hukum. Jadi kita perjelas, kita persimpel bahwasanya perikatan dalam hukum merupakan kesepakatan antara dua pihak yang mengikat, di mana ada pihak yang memberi janji dan ada pihak yang menerima janji tersebut, gitu. Hukum perikatan mengatur segala bentuk kesepakatan dan memberikan dasar hukum bagi penyelesaian sengketa yang mungkin timbul dari kesepakatan yang dibangun. Seperti itu, teman-teman. Nah, syarat-syarat sahnya perikatan mulai dari kesepakatan yang jelas, kemudian syarat sahnya perikatan membutuhkan adanya kesepakatan yang jelas antara para pihak yang terlibat, kemudian kemampuan memahami setiap pihak yang terlibat dalam perikatan diharapkan memiliki kemampuan untuk memahami isi perjanjian yang dibuat. Seperti itu. Nah, kemudian akibat hukumnya, akibat adanya perikatan ini, ada hukum yang mengatur gitu dalam hal tersebut, yang mana dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat ini, kawan-kawan. Nah, jenis-jenis perikatan itu ada perikatan berdasarkan subjeknya, yaitu kayak seperti perikatan adapun kawan-kawan, perikatan itu dapat dibagi berdasarkan subjeknya, seperti perikatan jual beli, sewa menyewa, dan kerjasama antar perusahaan gitu. Kemudian ada perikatan berdasarkan jenis prestasinya, yaitu seperti yang ditujukan untuk memenuhi janji pihak dalam perikatan berupa uang, barang, ataupun jasa. Nah, lanjut yaitu perikatan berdasarkan wujudnya. Nah, ada perikatan yang hadir dalam bentuk tertulis, lisan, maupun tersirat dari perilaku kedua belah pihak, seperti itu. Nah, pembentukan perikatan, kemudian penawaran dan penerimaan. Proses pembentukan perikatan dimulai dengan adanya penawaran dari salah satu pihak dan pihak lainnya yang menerima penawaran tersebut. Kemudian kesepakatan. Nah, setelah terjadi penawaran dan penerimaan, selanjutnya terbentuklah kesepakatan di antara para pihak yang terlibat, gitu kan. Kemudian akhir dari pembentukan perikatan itu diakhiri dengan adanya pertimbangan yang matang atas syarat-syarat dan akibat hukum yang melekat pada kesepakatan tersebut. Nah, pelaksanaan perikatan itu ya pertama itu kewajiban para pihak, pasti gitu. Setiap perjanjian para pihak memiliki kewajiban yang harus dipenuhi, gitu kan. Setiap pihak yang terlibat dalam perikatan mempunyai kewajiban untuk melaksanakan isi perikatan sesuai dengan yang disepakati. Kemudian pelaksanaan yang lengkap, yaitu proses pelaksanaan perikatan termasuk dalam tahap yang penting di mana kewajiban masing-masing pihak harus terpenuhi. Kemudian penyelesaian sengketa perikatan. Seperti kita tahu lah, setiap perjanjian pasti adalah permasalahan dan kita pun harus mencari penyelesaiannya. Nah, ada dari negosiasi. Jadi upaya penyelesaian sengketa perikatan ini umumnya dimulai dengan negosiasi antara para pihak yang berselisih. Kemudian mediasi. Jika negosiasi tidak menghasilkan kesepakatan, maka mediasi dapat menjadi alternatif untuk mencapai penyelesaian sengketa. Kemudian arbitrase. Jika mediasi juga tidak berhasil, proses arbitrase dapat dilakukan untuk mendapatkan keputusan penyelesaian sengketa perikatan. Nah, mungkin kurang dan lebihnya mohon maaf. Hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Karena saya dalam tahap pembelajaran juga, maaf kembali apabila ada salah-salah kata. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.